Shalom, kita patut bersyukur pada kesempatan ini boleh berjumpa melalui media online untuk memberitakan firman. Saya menyapa sekalian kita semua dengan sapaan sehat selalu dan bebas COVID-19. Saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan dalam lingkup Gereja Kristen Setia Indonesia, dari pusat sampai daerah-daerah. Pada kesempatan ini kita akan membaca firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur boleh dipertemukan dengan jemaat-jemaat Tuhan melalui kesempatan ini secara online. Kami merindukan, kami saling dikuatkan oleh firman Tuhan. Pemberitaan firman, biarlah Tuhan menyertai dan berkati sampai selesai. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang kedua. Demikian firman Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Tema kita adalah guru yang diutus Allah. Saya kira tema ini menarik karena tidak hanya menunjukkan peran Yesus yang lebih dominan dibanding dengan peran-peran lainnya dalam kitab Injil. Peran guru didemonstrasikan Yesus untuk melayani orang-orang yang mengikutnya. Hal yang menarik juga adalah bahwa penggalan kalimat ini keluar dari seorang yang bernama Nikodemus, bukan orang biasa. Dalam bahasa Yunani, Nikodemus terdiri dari dua kata, Nikos dan Demos. Nikos artinya pemenang, Demos artinya rakyat atau bangsa. Nikodemus artinya orang yang berhasil menaklukkan, meraih hati orang banyak. Ini ada kaitan dengan politik, di mana yang disebut sebagai sang penakluk orang-orang banyak. Tentu kita bisa pahami karena ada kaitan langsung dengan apa yang dideskripsikan oleh Yohanes tentang siapakah Nikodemus ini. Dalam ayat yang pertama tadi disebutkan ia adalah seorang Farisi dan pemimpin agama Yahudi. Seorang Farisi itu sama artinya seorang ahli kitab, khususnya kitab-kitab Musa yang disebut dengan kitab Pentateuch, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Orang Farisi atau seorang ahli Taurat dalam konteks pada waktu itu tidak banyak orang. Sumber mengatakan bahwa kurang lebih ada 6.000 orang yang disebut sebagai kaburah, yaitu kelompok persekutuan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Ketika orang memasuki kelompok kaburah ini, mereka harus mengucapkan janji di depan 3 saksi bahwa mereka siap mematuhi hukum Taurat.
Mereka harus hidup suci untuk menjalankan perintah Tuhan. Yesus sendiri mengkonfirmasi keberadaan ahli Taurat ini disebut sebagai pengajar Israel. Yohanes 3 ayat yang ke-10. Orang-orang Farisi yang juga sering disebut ahli-ahli Taurat ini harus mampu menerjemahkan dan menjabarkan 5 kitab Musa dalam bentuk peraturan-peraturan agama yang harus dihidupi dan dijalankan oleh orang-orang Yahudi. Dari penjabaran kelima hukum Taurat Musa melahirkan 613 mitzvah atau mitzvot, yaitu perintah Allah atau perintah tentang agama-agama Yahudi. Nikodemus tentu kita pahami adalah salah satu ahli Taurat yang sangat mungkin turut merumuskan 613 peraturan agama Yahudi. Bukan hanya itu, Nikodemus juga dikenal sebagai seorang pemimpin agama Yahudi. Ia berasal dari kelompok Yudaisme, berbeda dengan kelompok Saduki. Ia masuk dalam jajaran anggota Sanhedrin atau anggota Sanhedrin, kelompok-kelompok imam dalam mahkamah agama Yahudi yang terdiri dari 70 sampai 71 orang. Di sana ada kepala imam atau disebut imam besar, mantan imam besar, tokoh-tokoh dari keluarga besar, imam besar, ketua-ketua suku Israel atau Yahudi pada waktu itu, juga ada orang-orang Saduki dan juga orang-orang Farisi. Salah satu tugas daripada kelompok Sanhedrin ini adalah menetapkan hukuman yang tentu dalam kontrol kerajaan Romawi pada waktu itu sangat terbatas, tetapi ada area-area di mana mereka boleh leluasa melaksanakan hukum agama Yahudi, khususnya bagi mereka yang melanggar tata ibadah, melanggar aturan-aturan yang ada di Bait Allah. Tugas yang lainnya adalah mencegah terjadinya penyesatan oleh nabi-nabi palsu. Itu sebabnya ketika muncul tokoh yang menyebut diri sebagai anak Allah atau menyamakan dirinya sama dengan Allah, begitu kuat reaksi daripada kelompok Sanhedrin ini, terutama terhadap pribadi Yesus yang disebut sebagai Kristus atau yang diurapi anak Allah dan yang menyebut dirinya sebagai atau sama dengan Allah. Itu sebabnya kelompok ini bersepakat untuk melenyapkan dan membunuh Yesus. Nikodemus juga bukanlah orang biasa. Ia seorang yang kaya raya, memiliki kedudukan tidak hanya sebagai seorang anggota mahkamah agama dari Sanhedrin, tetapi ia juga memiliki harta yang melimpah. Ia juga memiliki kemampuan akademis yang sangat mumpuni. Bahkan ia juga dari keluarga terhormat. Pada tahun 63 sebelum Masehi, ketika orang Yahudi berperang melawan orang Romawi, seorang pemimpin Yahudi bernama Aristobulus mengirim seseorang yang bernama Nikodemus menjadi duta di Pompei, kekaisaran Romawi. Ia menjadi duta untuk bisa bernegosiasi
agar ada kesempatan untuk berdamai, walaupun pada akhirnya Yerusalem dihancurkan. Tetapi paling tidak Nikodemus yang dianggap adalah orang yang datang kepada Yesus di malam hari itu adalah orang yang paling penting dan dianggap orang yang paling terhormat. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk ke dalam bagian yang saya sebut tentang paradoks pengenalan dan kedekatan Nikodemus dengan Yesus. Ada beberapa paradoks atau hal-hal yang sepertinya bertentangan, tetapi begitu real, begitu menyatu, tidak bisa dipisahkan, dan ini menjadi bagian terpenting di dalam kehidupan iman Kristen tentang paradoks kehidupan. Yang pertama, bahwa Nikodemus adalah satu-satunya anggota Sanhedrin yang memiliki hubungan yang baik dengan Yesus. Walaupun kita ketahui bahwa ia seorang pejabat peradilan agama Yahudi, ketat dengan protokol internal demi keamanan pribadi maupun juga kelancaran seluruh kegiatannya. Namun ia memiliki hubungan yang baik, bahkan mengenal Yesus, sehingga ada orang berkata bahwa sesungguhnya Nikodemus ini adalah murid Yesus yang tidak terlalu nampak di depan orang banyak. Itu sebabnya ketika tiba perkara Yesus diputuskan di pengadilan Sanhedrin ini, satu-satunya orang yang menolak, bahkan memberikan penjelasan-penjelasan agar tidak terjadi hal yang mengerikan terhadap pribadi Yesus, di dalam Yohanes 7 ayat yang ke-51 sampai ayat 50 sampai 51, bisa dikatakan Nikodemus, seorang dari mereka yang dulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Pernyataan ini mengindikasikan bahwa ada usaha daripada Nikodemus untuk membebaskan Yesus dari kesepakatan para imam dan anggota-anggota Sanhedrin. Tetapi walaupun pada akhirnya memang suara Nikodemus tidak diperhitungkan dan ada kesepakatan yang tentunya Nikodemus kita pahami tidak ikut dalam kesepakatan itu, bahkan tidak setuju, akhirnya memang Yesus diputuskan dalam rapat mahkamah agama pada saat itu ia harus dibunuh. Tapi paling tidak kita menemukan paradok yang begitu nyata bahwa seorang pejabat agama Yahudi berrelasi dan berhubungan baik dengan Yesus, sehingga ia mengambil waktu untuk datang kepada Yesus di malam hari. Tentu ini menimbulkan pertanyaan, mengapa memilih malam hari? Umumnya mengatakan bahwa Nikodemus begitu takut dan menghindari pandangan umum, dan supaya jangan terganggu pertemuannya dengan Yesus. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa umumnya seseorang apabila ingin mendapatkan pengajaran yang baik, ia akan memilih jam-jam di malam hari untuk bertemu atau mendapatkan bimbingan dari sang guru yang lain. Tapi saya sependapat dengan pandangan Rebel Bosch yang mengatakan bahwa sebenarnya ada kerinduan yang mendalam daripada Nikodemus untuk bertemu dengan Yesus. Dan ia merasa lega apabila ia dapat berjumpa dengannya. Yang kedua, setelah dikasihi Tuhan, adalah paradok tentang seseorang yang dihormati, seseorang yang kaya raya,
yaitu Nikodemus, rela berkorban, rela memberi kepada Yesus, khususnya pada waktu pengumurannya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-19 kita mengetahui di sana ayat 39 dikatakan juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Ada sumber lain mengatakan bahwa tidak hanya Nikodemus membeli minyak gaharu atau rempah-rempah untuk meminyaki jasad Yesus, tetapi juga ia sendiri yang membeli taman tempat penguburan Yesus. Dan dengan tangannya sendiri bersama dengan tokoh lain, yaitu Yusuf dari Arimatea, bersama-sama mengapani jasad Yesus dan menguburkan di taman itu. Satu hal yang agak sulit dilakukan oleh pemimpin agama pada waktu itu, bagaimana ia bisa berkorban untuk orang yang dianggap musuh agama, musuh bangsa Yahudi atau Israel pada waktu itu. Tetapi Nikodemus memilih untuk berkorban. Yang ketiga, paradoks yang bisa kita mengerti adalah Nikodemus adalah seorang rabi atau disebut sebagai pengajar Israel. Ia sangat cerdas, sangat pandai, sangat berpengalaman, dan mau bertemu dengan rabi muda, rabi yang belum terkenal. Bahkan dikatakan ia seorang guru yang mau berguru dengan Yesus. Ia mau menjadi murid Yesus. Mustahil seorang yang sudah disebut ahli Taurat, yang menguasai 613 peraturan agama Yahudi, yang sangat terpandang terhormat, masih mau belajar kepada Yesus, sang rabi muda. Ini kalau bukan sesuatu yang sangat unik, sesuatu yang sangat istimewa, tidak mungkin itu terjadi. Dan Nikodemus menangkap benar keistimewaan ini, sehingga ia mau datang di malam hari. Ia tidak memandang siapa dirinya sebagai seorang yang sangat termasyhur kecerdasan dan kepandaiannya. Dia rendah hati datang belajar kepada Yesus. Pengalaman dia sebagai pemimpin agama, pengetahuan dia tentang agama Yahudi tidak menghalangi dia untuk belajar kepada Yesus. Nikodemus tidak menjadikan Yesus itu rivalnya atau lawan, tapi justru Nikodemus mau membuka diri dan mau belajar kepadanya. Bahkan dalam pertemuan itu Nikodemus tidak banyak bertanya, justru menyatakan pernyataan-pernyataan yang menandakan bahwa ia sungguh-sungguh menghargai, menghormati Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, paradoks yang keempat adalah Nikodemus adalah seorang yang tua, ingin bertemu dengan seorang yang muda, baru usianya 33 tahun. Nikodemus bukan orang tua sembarangan. Ia sudah berumur dan syarat dengan pengalaman, pengetahuan, kaya dengan kehidupan agama, kehidupan politik, dan juga kehidupan hukum. Tetapi ia mau merendahkan diri sebagai seorang orang tua. Ia menyamakan diri dengan yang muda untuk bisa dekat, untuk bisa
berrelasi, berkomunikasi. Nikodemus telah lama menjadi pemimpin agama dan tak diragukan kemampuannya. Namun ia melihat Yesus yang muda itu ternyata melampaui dia sebagai seorang pemimpin rohani yang menembus dan menyelamatkan dari dosa. Paradoks yang kelima adalah Nikodemus begitu melapangkan pikiran, melapangkan perasaan dan hati, bahkan hidupnya untuk mengalami kelahiran baru atau pertobatan sejati. Tidak mudah bagi seorang pemimpin agama Yahudi yang tersohor, termasyhur, pandai, cerdas, berpengalaman untuk membuka diri bahwa ia orang yang berdosa, ia adalah orang yang penuh dengan kesalahan, ia begitu bernoda di hadapan penciptanya. Tak kalah pemimpin agama Yahudi begitu sombong, merasa suci, merasa kudus, merasa tak punya kesalahan, bahkan ia berani menentukan kesalahan dan hukuman orang-orang secara agama pada waktu itu atau secara rohani. Tetapi Nikodemus lebih memilih bahwa sesungguhnya dialah orang yang paling berdosa, dialah yang paling banyak kesalahan, dia yang paling banyak kejahatan, dan ia mau membuka dirinya untuk diperbaharui dan mengalami pertobatan. Nikodemus begitu kurang memahami memang tentang kelahiran baru, sehingga ia dengan pemikiran jasmania mengatakan bahwa tidak mungkin orang yang sudah tua masuk kembali ke rahim ibunya lalu dilahirkan. Padahal sesungguhnya maksud Yesus adalah kelahiran kembali secara rohani atau secara iman. Dengan demikian Yesus memperdulikan dia dan menuntun dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, paradoks yang saya sudah sebutkan tadi mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita ini tidak ada apa-apa dibanding dengan Nikodemus, tetapi ia mau melakukannya karena ia tahu siapa sesungguhnya Yesus itu. Pada bagian yang berikutnya kita bicara tentang apa maksud guru yang diutus Allah. Kesaksian Nikodemus mengenai Yesus menjadi sesuatu yang begitu signifikan di dalam pemberitaan Injil, dalam misi yang dikerjakan di bumi ini, bagi misi yang dikerjakan setia dan generasi saat ini. Nikodemus menyebut Yesus sebagai rabi atau guru yang diutus Allah. Dalam pandangan Yudaisme, rabi itu sama seperti orang yang diagungkan, orang yang dihormati, orang yang terkemuka di dalam pengetahuan dunia, termasuk juga pengetahuan agamawi. Ia sangat terpelajar khususnya mengenai hukum Taurat dan 613 peraturan-peraturan agama Yahudi. Ia juga menguasai halakha, semacam aturan-aturan praktis dari agama Yahudi dalam kehidupan bermasyarakat. Nikodemus pasti juga mengetahui bahwa Yesus bukanlah orang biasa. Tentu pengalaman dan kemampuannya sebagai seorang rabi diperoleh melalui jenjang-jenjang pendidikan bangsa Yahudi pada waktu itu, mulai dari Bet Hatseber, Bet Talmud, Bet Hamidras atau Bet Miswah, bahkan sampai kepada sekolah rabi atau konteks kita sekarang mungkin STT. Dan sekolah-sekolah ini memupuk kemampuan akademis yang pada akhirnya memunculkan Yesus di usia 30 tahun sebagai seorang rabi yang sangat luar biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Nikodemus menyebut rabi yang diutus Allah atau guru yang diutus Allah. Ini berangkat dari apa yang didengar, apa yang disaksikan oleh Nikodemus tentang
Rabi muda ini, Rabi Yesus ini, bahwa dalam pernyataannya di dalam pasal 3 ayat yang kedua, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Guru yang diutus Allah disaksikan Nikodemus dalam pribadi Yesus, yang disanggupkan Allah untuk mengadakan tanda-tanda yang tidak bisa dilakukan oleh rabi-rabi lainnya, termasuk Nikodemus itu sendiri, kalau bukan dari kuasa penyertaan Allah. Tidak hanya itu, berkenaan dengan tanda-tanda yang menyertai pelayanan Rabi Yesus pada waktu itu, yang ditunjukkan melalui tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mujizat, penyembuhan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberi makan bagi begitu banyak orang, bahkan memberikan kelegaan bagi yang tertindas dan terbebani, mengusir setan. Tanda-tanda ini disaksikan oleh Nikodemus, sehingga ia berkata bahwa Yesus adalah Rabi yang diutus Allah. Tapi ada hal yang menarik lebih daripada itu sesungguhnya, yaitu bahwa Rabi Yesus adalah Rabi yang membuka tirai pertobatan orang-orang berdosa dan menghantarkannya untuk menerima penebusan dari Allah melalui dirinya dan diselamatkan dari dosa dan masuk dalam kerajaan kekal. Para rabi pada waktu itu termasuk dirinya tak ada sama sekali kemampuan, tak ada sama sekali kuasa untuk bisa mempertobatkan orang, apalagi menjanjikan keselamatan kekal, apalagi membawa dan menghantarkannya ke kehidupan yang kekal atau ke surga. Mereka hanya menyampaikan ajaran-ajaran agama. Kalau mereka taat, mereka diberkati, tetapi tidak ada jaminan sama sekali bahwa mereka akan dituntun kepada keselamatan itu sendiri. Dan guru yang diutus Allah ini adalah guru yang mempertobatkan orang, melahirkan orang, dan menuntunnya ke kehidupan yang kekal. Itu sebabnya dengan confidence kepercayaan yang tinggi, Nikodemus menyebut Yesus Rabi yang diutus Allah. Pada bagian lain, kita juga menyaksikan tidak hanya ia sanggup melakukan tanda-tanda karena Allah menyertainya, tidak hanya mampu mempertobatkan, melahirkan orang, tetapi juga guru yang diutus Allah ini dilihat disaksikan oleh Nikodemus, yaitu memiliki kemampuan mengubahkan orang menjadi lebih baik, mengubahkan orang yang sudah bertobat itu untuk bisa mengasihi, tetapi juga bisa melayani Sang Penciptanya. Ini mengingatkan bahwa tidak hanya guru ini membuat seseorang percaya, membuat seseorang mengasihi, membuat seseorang untuk mencintai, tetapi juga melayani. Maka guru yang diutus Allah ini adalah guru yang memiliki kemampuan untuk mengubah orang untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi pelayan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setia dan GKSI tentu menjadi bagian terpenting daripada membina, mendidik, mengutus guru-guru yang kita kategorikan sebagai guru yang diutus Allah. John Saynemer mengatakan bahwa surga adalah home base misi, tempat pengutusan
penyelamat yang sekaligus adalah rabi atau guru sesuai topik kita malam hari ini. Kita klaim, kita yakini bahwa Setia dan GKSC adalah wadah atau home base pengutusan guru-guru yang langsung diutus Allah. Selama kurun waktu tertentu, SMT Setia Jakarta dipercaya Tuhan untuk merekrut, membina, mendidik calon-calon hamba Tuhan. Mereka diutus dalam masa praktikum selama setahun pada waktu di semester 6 sampai 7. Setelah mereka melewati masa praktik kembali studi ke kampus, ia diperlengkapi lagi dan diutus menjadi hamba Tuhan dalam konteks setia, yaitu mengabdi untuk melayani di daerah selama kurun waktu 2 tahun. Dan itu kita kerjakan dari waktu ke waktu selama 33 tahun dan sekarang memasuki 34 tahun. Kita menemukan bahwa Setia ini adalah pusat pengutusan guru-guru yang ilahi, guru-guru yang diutus langsung oleh Allah, guru-guru yang diutus langsung oleh Yesus, memiliki dedikasi, memiliki kemampuan akademik, memiliki kemampuan komunikasi, sosialisasi, dan kemampuan rohani yang bisa menggentarkan wilayah-wilayah misi, wilayah-wilayah pelayanan di berbagai daerah. Mereka diharapkan sebagai guru-guru yang diutus Allah dalam membina, mengajar, merintis, dan mengembalakan umat-umat Tuhan. Kami sangat bangga dan sangat mengapresiasi para mahasiswa praktek yang begitu setia dalam pelayanan, para alumni yang telah bertahun-tahun bahkan mati dan hidupnya berada di garda terdepan dalam misi di daerah, di pedalaman-pedalaman. Kami meyakinkan Bapak Ibu sekalian Anda adalah guru-guru utusan Tuhan. Amin. Anda adalah hamba-hamba Tuhan, utusan Tuhan yang punya powerful pelayanan, punya kuasa dalam pelayanan, punya karunia dalam pelayanan, punya kompetensi dalam pelayanan. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan dan seluruh hamba-hamba Tuhan dalam lingkup GKSC seluruh Indonesia, mari kita mempercayai firman ini bahwa kita adalah guru-guru yang diutus Allah memberitakan Injil Kerajaan Allah, Injil Kristus dalam wadah gereja dan juga sekolah-sekolah yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Mari kita meyakini bahwa kita adalah guru-guru atau hamba Tuhan yang diutus untuk memberitakan kelahiran kembali, pertobatan sejati hanya di dalam Yesus Kristus. Begitu banyak orang masih dalam ikatan keduniawian, ikatan kuasa kegelapan, ikatan falsafah-falsafah, hidup hedonisme, hidup pragmatisme, hidup untuk kenyamanan sesaat. Dan tugas kita datang mempertobatkan mereka, membawa mereka mengalami lahir baru. Kita juga harus sadar bahwa kita adalah guru-guru yang diutus Allah menjadi teladan rohani, guru-guru rohani, teladan iman atau guru-guru iman. Kita adalah agen-agen perubahan rohani, perubahan iman. Mari kita juga menyadari bahwa kita adalah guru-guru yang diutus Allah menjadi teladan moral, tokoh moral yang membawa perubahan karakter kehidupan. Mari kita menyadari bahwa kita adalah guru-guru yang membawa perubahan di masyarakat di mana kita berada, di jemaat kita berada, dalam pendidikan, dalam kesehatan, dalam ekonomi, dalam gaya kehidupan, dan dalam perubahan-perubahan di jemaat-jemaat, di kampung-kampung, di desa-desa. Guru yang diutus Allah adalah saya dan Bapak Ibu sekalian, jemaat-jemaat Tuhan, para majelis, para
pendeta, para penginjil, para masih praktek, para alumni yang giat melayani Tuhan. Dan biarlah kita terus meyakinkan diri bahwa kita adalah guru yang diutus Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan Tuhan dimuliakan oleh pelayanan kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk pemberitaan firman ini. Kuduskan firman ini, terjemahkan lebih jelas lagi bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, sehingga kami diingatkan kembali bahwa kami ini adalah guru-guru utusan Allah untuk melayani dalam dunia pendidikan, dalam pelayanan gereja, dalam pelayanan masyarakat, pelayanan apapun demi kemuliaan nama Tuhan dan demi membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom.